Perkenalkan, nama saya Sonia Rapida Berginting dengan NIM 2018-10-2016, Prodi Sistem Informasi, semester 6. Saya akan menjawab pertanyaan soal UTS Audit Sistem Informasi. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian dan lingkup audit sistem informasi dan apa saja yang membedakan audit sistem informasi dengan audit-audit yang lain. Jawabannya, pengertian audit sistem informasi, proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat melindungi aset, memelihara integritas data, memungkinkan tujuan organisasi untuk dicapai secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Ruang lingkup audit sistem informasi yaitu sebagai audit operasional terhadap fungsi sistem informasi. Audit objektifnya adalah melakukan asesmen terhadap efektivitas, efisiensi, dan ekonomis tidaknya pengelolaan sistem informasi suatu organisasi. Yang membedakan audit sistem informasi dengan audit lainnya adalah lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal, sementara lingkup audit keuangan dibatasi pada output sistem. Sebaliknya, lingkup audit operasional lebih luas, melintasi seluruh aspek manajemen sistem informasi. Pertanyaan yang kedua, tujuan dari audit sistem informasi. Jawabannya, yang pertama, pengamanan aset. Aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras hardware, perangkat lunak software, sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Dengan demikian, sistem pengamanan aset merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang kedua, menjaga integritas data. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar, bahkan perusahaan dapat menderita kerugian. Yang ketiga, efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi, perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Yang keempat, efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya, karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Yang kelima, ekonomis. Ekonomis mencerminkan kalkulasi untuk rugi ekonomi yang lebih bersifat kuantifikasi nilai moneter uang. Efisiensi berarti sumber daya minimum untuk mencapai hasil maksimal. Sedangkan ekonomis lebih bersifat pertimbangan ekonomi. Pertanyaan yang ketiga, berikan contoh framework atau standar yang bisa digunakan sebagai acuan untuk melakukan audit sistem informasi. Jawabannya COBIT, yaitu Control Objectives for Information and Related Technology, merupakan standar yang dinilai paling lengkap dan menyeluruh sebagai framework IT audit karena dikembangkan secara berkelanjutan oleh lembaga swadaya profesional auditor yang terbesar di hampir seluruh negara. COBIT Framework adalah standar kontrol yang umum terhadap teknologi informasi dengan memberikan kerangka kerja dan kontrol terhadap teknologi informasi yang dapat diterima dan diterapkan secara internasional. COBIT bermanfaat bagi manajemen untuk membantu menyeimbangkan antara risiko dan investasi pengendalian dalam sebuah lingkungan IT yang sering tidak dapat diprediksi. Bagi user, ini menjadi sangat berguna untuk memperoleh keyakinan atas layanan keamanan dan pengendalian IT yang disediakan oleh pihak internal atau pihak ketiga. Sedangkan bagi auditor, untuk mendukung atau memperkuat opini yang dihasilkan dan memberikan saran kepada manajemen atas pengendalian internal yang ada.
Pertanyaan keempat, berikan contoh self-assessment atau minimal 4 aspek sebuah sistem informasi. Tiap aspek paling tidak terdiri dari 4 pertanyaan. Jawabannya, contoh aspek self-assessment. Yang pertama, aspek-aspek yang ingin dinilai oleh peserta didik melalui penilaian diri harus jelas. Yang kedua, menentukan dan menetapkan cara dan prosedur yang digunakan dalam penilaian diri. Yang ketiga, menentukan bagaimana mengolah dan menentukan nilai hasil penilaian diri oleh peserta didik. Yang keempat, membuat kesimpulan hasil penilaian diri yang dilakukan oleh peserta didik. Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Demikianlah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih.